Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Perspektif Aditya di Sugiarso. Teman-teman, izinkan saya kali ini membahas tentang S2 atau strata 2 atau yang sering disebut dengan jenjang master atau magister. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini S1 saja sudah cukup ataukah wajib melanjutkan ke S2? Dan apabila sudah mengambil S2, apakah auto sukses? Menarik untuk kita bahas di sini. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas tentang tadi S2, harus diakui bahwa suka tidak suka, mau tidak mau harus kita akui bahwa kita tinggal di Indonesia, yang mana saat ini Indonesia sebagai negara berkembang dan di Indonesia memiliki budaya legal formal. Artinya segala sesuatu itu harus melalui proses legal dan formal. Sehingga ketika Anda ingin diakui sebagai sumber daya manusia yang berkompeten atau memiliki kompetensi tertentu di bidang pendidikan tertentu, maka Anda harus memiliki secara legal, baik melalui sertifikasi atau melalui ijazah, seperti itu. Nah, kemudian saat ini apakah S1 saja sudah cukup? Saya katakan bisa cukup, bisa tidak, tergantung dari mana sudut pandang Anda melihatnya. Artinya saat ini lulusan S1 di Indonesia sudah cukup sangat banyak sekali, sehingga peta persaingan S1 di Indonesia sangat ketat sekali, sehingga jika Anda ingin keluar dari persaingan yang ketat itu, Anda bisa menaikkan level Anda ke satu strip lebih tinggi, yaitu ke strata 2 atau ke master. Nah, kemudian apakah wajib kita harus melanjutkan ke S2? Wajib tidak, tapi kalau ada kesempatan harus dilanjutkan. Nah, kemudian apa saja yang harus kita persiapkan ketika kita ingin melanjutkan ke S2? Dalam kacamata saya atau perspektif saya ada 3 unsur yang harus Anda miliki. Yang pertama adalah keinginan kuat untuk belajar lagi. Artinya ketika Anda mengambil master, Anda dituntut untuk lebih banyak belajar lagi, mendalami ilmu dan kompetensi yang telah Anda ambil. Kemudian juga Anda akan lebih banyak terhadap penelitian dan nanti akan berkaitan dengan tesis tentunya, sehingga harus ada motivasi tinggi untuk belajar. Yang berikutnya adalah biaya. Artinya untuk biaya mengambil pendidikan S2 di Indonesia ini saat ini terbilang tidak murah, teman-teman. Artinya juga harus dipersiapkan. Yang ketiga adalah kesempatan. Kesempatan baik waktu, tempat, dan segalanya. Sehingga ketika 3 unsur ini tadi sudah dimiliki, maka saya pastikan atau saya sarankan Anda untuk melanjutkan ke jenjang S2. Kemudian berikutnya, apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita melanjutkan ke S2? Yang pertama adalah jelas pendalaman dan pemahaman disiplin ilmu yang telah Anda dapatkan dari S1. Artinya di S2 ini akan lebih spesifik, Anda akan mendalami ilmu yang telah Anda dapatkan dari S1 tadi. Nah, harus strata atau harus linear atau tidak? Tergantung dari peminatan Anda. Bisa linear, bisa tidak. Tetapi saya sarankan S1 dan S2 harus linear. Nah, misal Anda S1 mengambil matematika, maka S2 ambil matematika. Kemudian fisika, S1 di fisika, kemudian S2-nya di fisika. Artinya Anda benar-benar master di bidang disiplin ilmu yang telah Anda dapatkan di S1 tadi. Kemudian ketika sudah mendapatkan pendalaman ilmu dari S1 tadi, kedua adalah pengakuan dan validitas dalam bentuk tadi sertifikat, ijazah, legal, dan formal, sehingga Anda dikatakan sebagai sumber daya manusia yang memiliki kompetensi master, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah terbukanya jenjang karir profesional atau pekerjaan. Yang pertama, ketika tadi saya katakan S1 dan S2 diusahakan harus linear, karena ketika linear nanti itu adalah Anda bisa menjadi seorang pengajar atau dosen. Karena memang saat ini pemerintah mengharuskan seorang dosen harus linear S1 dan S2-nya. Nah, kemudian selain itu ketika Anda berkarir baik di pemerintah atau non-pemerintah, ketika Anda memiliki kesetaraan strata S2, maka akan terbuka lebar peluang Anda untuk
berkarir lebih tinggi lagi, baik di pemerintah atau di swasta, seperti itu. Dan di perusahaan-perusahaan swasta terkadang memang akan memberikan tambahan reward untuk allowance untuk orang-orang yang memang memiliki kompetensi strata S2, seperti itu. Nah, berikutnya yang ketiga adalah Anda ketika S2 Anda akan menambah relasi dan jaringan Anda. Karena apa? Ketika Anda akan kuliah di S2, Anda akan bertemu dengan orang-orang baru lagi, dan mereka adalah orang-orang yang satu vibrasi, orang-orang yang satu vibes dengan Anda, yang sama tadi, ingin belajar, ingin menjadi master, kemudian ingin meningkatkan karir lebih baik. Artinya Anda berkumpul dengan orang-orang yang hebat. Jika Anda terbang bersama elang, maka Anda bisa saja menjadi salah satu elang tersebut, seperti itu. Nah, artinya Anda berkumpul dengan orang yang tepat, berkumpul dengan orang yang baik, seperti itu. Nah, kemudian itu tadi ya, apakah kemudian ketika Anda mengambil S2, apakah auto sukses? Pertanyaannya, bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari personal masing-masing, tergantung dari bagaimana mereka memandang arti sebuah sukses tersebut. Nah, bisa iya sukses, bisa tidak. Tapi yang pasti, yang bisa saya pastikan bahwa Anda telah berada di jalur yang baik. Anda berada di jalur yang tepat untuk menuju sebuah kesuksesan. Jadi dengan S2 ini, berharap nanti Anda akan memiliki karir yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, pengakuan strata sosial juga yang akan lebih baik, baik di lingkungan maupun di tempat dimanapun Anda berada. Demikian yang bisa saya sharing kali ini dari kacamata perspektif saya, Aditya D. Sugiarso. Terima kasih.